Sampeyan roh 21. Roh 21 wanita nakal loh. Kurang jelek bagaimana pandangan manusia, ya tak? Cuwelek lah ngoten nggih. Lokalisasi lho Pak, iku mlebu swarga. Eneng dalile, eneng. Habis ngelakoni pulang ketemu anjing kasih minum anjing. Iku hadise ana kuno. Bukan hanya sekedar dia itu memberikan minum anjing, enggak. Karena hatinya itu apa? Minal muttaqin, bersumber dari hati yang bertakwa. Bertakwa itu hati yang hanya iman, semua apa yang muncul dan timbul dari diri kita datangnya dari Allah. Wis ta atimu lungguh ana kono, nek enggak sesuk juga mlebu swarga. Tekeken aku. Tahu tekeken. Tuntutan aku. Ojo dilebokno hukum syariat lho iki lho. Gak ketemu. Jadi dicontohkan 21 itu perilaku yang paling jelek miturut pandangan syariat. Apalagi kita menyanyi, apalagi kita bermusik, iku nek ngomong syariat tak dilokno lak ngono. Nek nang aku tak dukung bos, tak dukung. Sing penting atimu iku eling sadar munculi perkara teko awakmu iku parane sangka Gusti Allah, tidak dari dirimu sendiri. Dalile Quran ono ada. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Golek ono ayate dhewe. Golek ono. Iki nek nang syariat gak iso diterima. Nek hakikat manduk-manduk. Ngene. Jelas kita semua makhluk yang menciptakan adalah Allah. Wes iki ayat iki semua bisa menerima. Tapi kalau sudah masuk ayat berikutnya wa ma ta'malun, iki nguji imanmu bener apa gak imanmu. Apa maksudnya wa ma ta'malun? Apa yang muncul dan timbul pada dirimu baik sholat maupun di luar aktivitas sholat iku sangka Allah. Tinggal hatimu itu imannya pada siapa? Apakah teko dirimu? Apakah dari Allah? Kalau dari Allah ya ini benar sudah. Ono suk iku ceritane kiai mlebu neraka. Ono suk iku ceritane begenggek mlebu swarga. Lho nggih. Cara kiai sing ya apa? Contone saya. Aku gak mau nyontohno orang lain. Saya. Ketika apa yang kusampaikan kayaknya ini di hatiku iku ku tetapkan, ku yakini munculnya dari saya. Akhirnya saya merasa yang membimbing saya, yang memberikan petunjuk itu saya. Inilah sing disebut kiai mlebu neraka. Padahal dalam surat Al-Qasas Allah katakan, innaka sesungguhnya kaum Muhammad. Nah, iki langsung Rasulullah loh, iki puncak apa maneh seongkok Mr. Bell gitu. Mr. Bell, nama saya Mukhlason, ada yang menyeluk saya Son, klakson kan bell, jadi Mr. Bell. Apalagi seongkok Mr. Bell. Iki langsung ayatnya langsung Rasulullah. Innaka sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan bimbingan, tidak bisa memberikan petunjuk terhadap seseorang, walaupun seseorang itu sebagai kekasihmu, sebagai orang yang dekatmu. Sinten? Anak, istri, sahabat lah gitu nggih. Orang dekat tahe Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk, apalagi yang
yang jauh seperti kita. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk di situ adalah Allah. Mana Allahnya? Hidup yang ada diri Muhammad, bukan Muhammadnya. Saged dipaham Pak Bui? Man terhadap orang yasha'u yang digendaki Allah, berarti yang bisa, yang hanya diberikan petunjuk adalah hanya orang yang dikehendaki. Allah menghendaki siapapun, tidak memandang fisik Bapak Ibu. Sebab innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Dadi jenengan sing sementara ada yang mengatakan ahli hijab itu musik haram, mungguh Mr. Bell halal. Tapi ada catatan. Apa itu? Sesungguhnya Allah tidak melihat fisikmu, statusmu, dunyamu, pokoknya aktivitas fisik enggak. Walakinallaha yanduru fi qulubikum. Akan tetapi Allah melihat bagaimana hatimu, ruhaniyahmu ketika jasmaniyahmu itu melakukan fisik. Jasmaniyahmu melakukan aktivitas. Delok ning atimu, atimu opokah? Apakah hatimu mingkol bin zahidin ataukah hatimu mingkol bin rohibin? Iki Pak. Hatimu apakah iku muncul hati yang bertakwa, condong semuanya karena Allah, ataukah hatimu mingkol bin rohibin, hati yang condong karena makhluk? Oh, kok gak aku sih menyanyi, gak enak ngene. Duh, hati-hati, hati-hati. Nek iki aku gak jamin swargane, gak jamin. Sik ngaku-ngaku munculi isok menyanyi karena diri kita masing sama. Kiai pun juga begitu, ngaji kok ning ati ku ana rasa munculnya sebab teko awake dhewe ngene iki neraka. Gampang niteni. Gusti Allah gak ndelok dohir sampeyan Bapak Ibu, tapi ndelok ati sampean iku apakah ono zahid apa rohib. Sing zahid itu adalah hati sampean iku mengakukan munculnya perkara, suara, gerakan ini semata-mata illa bil wis ini Gusti Allah ndelok di situ. Tapi kalau kita sesuaikan dengan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, beda lagi. Wis pokoke ningali bagaimana kita itu hati meletakkan ketika jasad iki nglakoni apa wae. Balik ke keterangan beban rindu. Kalau hati sampean iku setiap saat dan waktu itu merasa bahwasanya munculnya semua perkara pada diri kita itu datangnya dari Allah, maka inilah fase jenengan ini menerima beban rindu terhadap kekasih sejati sampean, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miturut sairnya tadi, nek wis ketemu moh pisah maneh. Lah ngoten nggih? Kalau sudah bertemu tidak mau berpisah lagi. Ya Allah, selama-lamanya niki nek sampean tarik nanggone
laki dan perempuan kekasih ya mesti pisah Pak, kak adik kak mesti pisah. Oke lah waktu pacaran kita itu bahasanya panggilan yang ya dah atau dad itu kekasih my darling. Nah coba nanti kalau sudah punya anak 4 ayo ngomong apa, mana panggilan sing mesra tadi? Hilang diterak, hilang bagaikan kita itu mengukir di atas air. Ganti kepada anak, panggilan yang hilang. Akhirnya mbok ni arek-arek kok isa lah. Yang perempuan tadi manggilnya mesra banget, kakanda. Waduh paling jawelek lah mas. Sudah punya anak bah, panggilannya diganti panggilan anaknya yang barep itu ya, yang nomor pertama. Yang pertama itu namanya Minsran, dipanggil Misran Karanganak ya, biasanya seperti itu. Lain dengan maksud kalau kita tarik syair ini ke hakikat kepada Allah, panggilanmu semakin mesra ya Khumairah, waduh, ya Khalilullah, ya Waliyullah, ya Habibullah, kekasih. Disitulah Anda tidak akan pernah untuk ingin berpisah kembali. Inilah coro ruhaniyah, jenengan sudah sampai liqo bertemu Allah. Berarti mukhadharah muraqabah, rindu yang kita bawa tadi, beban itu sudah terbayar dengan pertemuan. Tanda-tanda kalau hatimu sudah bertemu Allah, satu, ammal arifun la yarawna li anfusihim syai'an. Gak gampang hatimu itu ngomong sapa sing nyolong iku, enggak gampang. Hatimu akan ditanamkan Allah rasa kasih sayang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak gampang khawatir, tidak gampang gelisah, tidak gampang takut, karena hatimu sudah yakin bahwasanya semua yang memperjalankan, yang berjalan itu adalah Allah. Sekarang Allah berkata kepada Muhammad, idza sa'alaka ibadi, hei Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang aku, jawaban bahwasanya inni qoribun, sesungguhnya saya itu dekat. Berarti Allah itu dekat terhadap kita, dekat. Terus mengapa kita tidak tahu kalau Allah itu dekat? Sehingga kita waktu sholat Allahu Akbar ketok iyo sajadah, nek tembok ketok tembok, nek ketok di depan kita itu kita sop pertama yang kita sop kedua, sop pertama itu wonge lemu-lemu, mesti nengati kok cik lemu nih ya, nengati ngunu apa kok gak ketok Allah, padahal Allah itu dekat. Wa qala aidan dalam surah Al-Baqarah 115, fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah, hundi kuwi madhep ning ngarepmu iku ana wajah Gusti Allah. Berhubung menungso sing didamel ningali, yang dibuat melihat iku mata dhahir, ya ora ketok apa-apa. Sing ketok tembok, sing ketok sajadah, sing ketok wong lemu. Hati kita jatuhnya akhirnya
Itu tadi, lalai dari Allah. Ingat, sholat yang seperti ini Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim neraka wel nggone. Neraka wel iku nek adem-ademe notok, nek panas notok panase daripada neraka yang lain. Nek adem notok ademe, nek panas notok iku neraka wel jenenge. Sungguh rusak bagi orang-orang yang ketika sholat dia lalai terhadap Allah. Olehnya kita lalai Bapak Ibu, yaitu tadi kita minggat tinggalkan Allah dan kita tidak lekas mau kembali. Ini persoalannya. Mengapa kita tidak mau kembali? Karena kita menolak ajaran Rasulullah di jalur hakikat, di jalur dinut tauhid ini. Bapak Ibu, saya hadir di sini hanya satu. Piye carane umat Pekalongan dan sekitarnya hatinya itu millata Ibrahim Hanif, condong terhadap Allah, hanya iman pada Allah. Urusan jasad aktivitas apapun sesuaikan dengan poksi Anda, keahlian Anda. Keahlian Anda organ, jangan pernah nyekel gitar, jangan pernah nyekel melodi, jangan pernah nyekel ritme, jangan. Karena poksi Anda ada diletakkan Allah di rojen. Gunakan ketika Anda melakukan itu hati ingat pada Allah. Maksudnya ingat, bisanya muncul organ iki karena semata-mata karena Allah. Mesti surga. Gak usah kok amini, nek pancen atiku gelem nglakoni. Innalladzina amanu wa amilus sholihah, sesungguhnya orang yang beriman percaya bahwasanya apa yang muncul dan timbul dari dirinya itu dari Allah dan mengamalkannya, mempraktekkan kalau ini dari Allah tidak dari dirinya sendiri, faulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, mereka itu pasti dimasukkan Allah dalam surganya. Alhamdulillah. Sekarang gak usah ngomong besok nek wis kiamat, sekarang aja bisa Anda rasakan. Ketika hatimu sudah yakin beriman munculnya perkara dari Allah bukan dari dirimu, rasa yang kau rasakan, hatimu pasti damai, hatimu mesti ayem, hatimu mesti tentrem, mesti. Lah bentuk tentreme hatimu, bentuk bahagianya hatimu itu tetanda kalau kau ini sudah masuk dalam surganya Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir, hanya dengan mengingat, sadar kalau semuanya itu karena Allah, itulah yang akan menjadikan hatimu tentram walaupun kau masih kebulet Lah sing nekakno utang ya sapa? Akhirnya kok hatimu sadar di situ. Ya, sadarnya di situ. Mohon maaf, aku yakin jikalau semua manusia akan hatinya masuk di wilayah itu, nggak mungkin terjadi seperti di Palestina, nggak mungkin. Paten pinaten saling goleki benere dewi, nggak mungkin. Estu kalau hati sibuk di wilayah itu loh ya. Inilah Bapak Ibu
substansi tujuan makhluk syahid saya datang dari Mojokerto ke Kabupaten Pekalongan. Harapannya supaya hati saudara saya di Pekalongan dan sekitarnya itu betul-betul hatinya condong hanya karena Allah. Allah akan meletakkan wilayah yang seperti ini alaman terhadap orang yasa'u kang ngersakake sapa Allah ingman min ibadihi, nyatane wong mang dari beberapa hambanya. Artinya Bapak Ibu, tidak semua orang hatinya dikehendaki Allah seperti itu, enggak semua orang. Allah menghendaki hambanya tidak melihat status fisik, enggak. Allah menghendaki hambanya di situ hanyalah hamba yang dipilih. Siapakah hamba yang dipilih? Pertama, alladzina yastami'unal qaul, orang-orang yang ketika saat mendengarkan ajaran dinut tauhid diterima, yaitu ajaran yang membebaskan hati dari belenggunya hawa nafsu, yaitu ajaran yang mendidik rohaniahmu bisa mengesahkan Allah. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ini ajaran yang tidak dipaksakan, sakarep sampean, ibarat daharan tak tawake, sir didahar sir ditolak. Saya tidak akan menyalahkan mereka yang menolak, enggak, karena hak asasi. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, itulah ajaran yang memang untuk membebaskan ruhaniyah kita dari belenggunya hawa nafsu. Ini dengan cara pertama, jenengan hamba yang dipilih mendengarkan terus masuk di dalam hati. Selanjutnya yang kedua, wayattabi'una ahsanahu, hatimu akan semangat untuk melaksanakan zikir. Itulah tanda-tanda hamba yang dikehendaki. Allah tidak memilih terhadap seseorang itu karena status dohir, belum tentu. Contoh, status dohire kau wapi ing mungguh menungso, ngajine Quran oke, hadise oke, kitabe oke, lagu syariate oke, belum tentu bisa menerima ini. Mah kadang-kadang selama 23 tahun saya berdakwah seperti ini, pahit dan getir manis sudah kurasakan. Saya sensus, justru mohon maaf, yang mau menerima mayoritas itu adalah menengah ke bawah. Sungguh jujur aja, saya sendiri bisa merasakan karena praktek langsung. Justru yang bisa menerima itu orang-orang sing gak patek pinter syariati. Contohnya mohon maaf, nyun sewu yang syariati ukur-ukur ini loh Pak ya, ukur-ukur. Tapi bukan berarti tak tebar uyah yo ndak. Yo ada syariati tinggi bisa menerima, bahkan torikoi sudah menggunung bisa menerima, ada. Nyun sewu, lebih gampang nglebokno ilmu iki nanggone tukang nyanyi, tukang biduan, tukang pemusik daripada tak lebokno nang kiai. Jujur, ini yang kurasakan dan fakta di lapangan memang seperti itu. Mengapa demikian? Laksana gini Pak, ning ngarepku iki ana apa jenenge kembang mancep nok nggone pot,
jebolane gampang mboten? Coba sampai jebol wit-witan sing wis nek panah iku ya, sing wis kadung mancep jebolen. Awangel. Artine oleh karena kita kedisiken rumangsa pinter, rumangsa ngalim, rumangsa sugih, itulah sulitnya untuk keluar dari zona iki, untuk menerima ajaran ini. Ini saya rasakan selama 23 tahun saya berdakwah seperti ini. Wa aktsaruhum la yu'minun, mayoritas kebanyakan itu enggak mau menerima. Nanti di ayat 36 nanti itu terjadi di ayat 30 kok 26 bos, 36 nggih. Nggih 36. Nanti dijelaskan di situ. Wis, kita kembali pada nek sampean wis ketemu Gusti Allah, lagune wis ngomong gak mau berpisah lagi. Lah ngaten ta Bu nggih?